Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur buat perlindungan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan kita bersyukur karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat pagi hari ini. Terima kasih sepanjang malam Kau lindungi, jaga, dan berkati kami dalam tidur kami. Kami boleh menikmati tidur yang nyenyak, dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kami boleh kembali beraktivitas di kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Dan kami bersyukur kami boleh mengawali lagi hari yang baru ini. Dan kami datang memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Menerima kebenaran firman-Mu yang disumber kekuatan bagi kami. Untuk kami jalani hari yang baru. Sebab itu biarlah sepanjang hari ini kami memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan-Mu melalui setiap perkataan dan perbuatan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Kau sumber kekuatan bagi kami. Kau perlindungan yang teguh. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang bersama-Mu. Sebab Engkau pengharapannya tidak pernah mengecewakan. Engkau pertolongan yang tak pernah terlambat bagi kami. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami memuji, kami meninggikan nama-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan selamanya. Haleluya. Haleluya. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Hanya Kau satu-satunya penolong yang ajaib. Hanya Kau satu-satunya. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu, yang mengasihi kami
Sebab hanya Engkau yang peduli akan hidup kami, Tuhan. Hanya Engkau yang memperhatikan hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Sebab Engkaulah Tuhan yang setia, yang menunjukkan kasih dan setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Selamanya Kau baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur padamu. Kami menyembah, meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Kau penolong yang ajaib, Kau penolong yang setia. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah perlindungan kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab hanya daripada-Mu datangnya pertolongan kami. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Kau Allah yang ajaib. Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Tiada yang sukar bagi-Mu. Semua mungkin bagi-Mu. Sebab itu kami terus berharap hanya kepada-Mu. Memandang wajah-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Kami
meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, memuliakan-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang sebab Engkau yang menuntun hidup kami, memimpin langkah kaki kami. Kami tenang sebab Kau yang menggembalakan kami, Kau yang memelihara kami, menjagai kami, melindungi kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Kami memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah,
Kami memuji nama-Mu. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkaulah gembala yang baik dalam hidup kami. Engkau yang menggembalakan hidup kami. Engkau yang menjaga kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar jalani hari-hari kami. Sebab ada Engkau Allah yang setia, yang menjaga kami, melindungi kami, memelihara kami, memberkati kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah, kami menyembah. Kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah. Sebab hanya di dalam Engkau kami tenang. Sebab ada kedamaian di dalam-Mu. Kau gembala yang baik bagi kami. Kami tak takut, kami tak gentar Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Engkau gembala yang baik bagi kami Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk
kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut, sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu, dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesus, sungguh hanya dalam-Mu, dalam-Mu, amin, damai-Ku dapat, dalam-Mu ya sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu Yesusku. Sungguh hanya di dalam-Mu kami tenang. Hanya di dalam-Mu kami menikmati damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang Kau beri tidak seperti yang dunia beri. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Engkau yang menggembalakan hidup kami. Engkau yang menetapkan langkah-langkah kaki kami. Engkau yang menyediakan semua yang terbaik bagi kami. Untuk kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti itu. Dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu di dalam kami, Tuhan. Sebab Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu pagi ini. Sehingga kami percaya dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Aheng. Oke, Pak Heri, terima kasih atas kesempatannya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Shalom. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yaitu di 1 Tawarik 22 ayat 1 sampai 19. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama simak. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita, dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Dengan judul perikop persiapan untuk mendirikan bait suci. Ayat 2. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu, pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah.
Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Ayat kelima, karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Kemudian dipanggilnya Salomo anaknya, dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, Allah Israel. Ayat 7. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku, demikian telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekelilingnya. Di sekeliling. Ia akan bernama Salomo, sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel kepada zamannya. Ayat 10. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan takhta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti difirmankannya mengenai engkau. Ayat 12. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan tawar hati. Ayat 14. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak, dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. 15. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang ahli dalam segala macam pekerjaan. Emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Ayat 17. Dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya, katanya. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru. Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganku, sehingga negeri itu takluk di hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Ayat 19. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, tidak terasa kita sudah tiba di pasal 22 kitab 1 Tawarik.
Dan kembali kita akan belajar merenungkan firman Tuhan dan akan menerima apa berkat Tuhan yang sediakan bagi kita semua. Pada pagi hari yang indah ini, yaitu di 1 Tawarik 22 ayat 1 sampai 19, dengan judul perikopnya adalah persiapan untuk mendirikan bait suci. Bahwa ide untuk membangun bait suci adalah datang dari inisiatif Raja Daud. Suatu kali Raja Daud melihat sekelilingnya, dia diam di istana yang megah, istana yang dibangun dengan kayu aras, kayu yang paling baik, kayu yang paling mahal. Dan pada waktu itu, tabut perjanjian ada di kemah. Itulah yang membuat hati Daud tergerak untuk mendirikan bait Allah. Bagaimana mungkin, kata Daud, aku tinggal di rumah, istana yang sedemikian bagus, sementara tabut Allah berada di kemah. Ide membangun bait suci itu datang dari Raja Daud untuk menyatakan ridhonya, untuk menyatakan kasih Daud kepada Tuhan. Tetapi bagaimanapun juga kehendak dan kedaulatan Tuhanlah yang terjadi. Idenya dari Daud, tetapi Salomo lah anak Daud yang boleh membangunnya, karena tangan Daud kotor. Dalam arti adalah sepanjang perjalanan hidupnya Daud kerap kali berperan. Dia membunuh banyak orang, dia membunuh banyak pasukan. Itulah sebabnya Tuhan tidak menghendaki Daud yang membangun bait Allah. Sekalipun itu ide dari Daud, tetapi Salomo yang kelak membangunnya. Kita melihat sekalipun proposal Daud ditolak, dalam arti eksekusinya atau siapa yang melaksanakan pembangunannya, tetapi Daud tetap mempunyai sikap hati yang benar. Dia mempersiapkan anaknya Salomo untuk membangun bait Allah. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan ayat yang kelima dari 1 Tawarik pasal 22. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu, baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Daud melakukan hal yang luar biasa, sekalipun dia tidak diizinkan membangun bait suci, tetapi Daud mempersiapkan banyak hal untuk pembangunan itu dan mempersiapkan barang-barang, bahan-bahan, mengeluarkan banyak uang, perhiasan, emas, perak, dan hal-hal yang berharga yang Daud punya untuk pembangunan bait Allah itu. Tidak hanya keluar secara materi, Daud juga mengumpulkan orang-orang terbaik, orang-orang asing yang ahli di bidangnya. Dikumpulkan Daud semua, dan dia kumpulkan para pembesar Israel untuk mendukung Salomo kelak ketika membangun bait Allah itu. Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar dalam hal ini bahwa Daud tidak hanya kasih ide, tetapi Daud juga turun tangan. Bapak Ibu Saudara, Daud tidak diizinkan bangun bait suci. Daud tetap bertanggung jawab melakukan persiapan dan akan sangat menolong anaknya Salomo kelak akan mendirikan bait suci itu. Daud juga tidak cari nama, karena motivasi Daud hanya menyatakan kerinduannya kepada Tuhan. Bukti nyata sampai sekarang,
Bait suci disebut juga bait Salomo, bukan bait Daud. Karena Daud mau menunjukkan kasihnya dan keridonya kepada Tuhan, walaupun tidak terlibat langsung dalam pembangunan bait suci itu. Bapak Ibu Saudara, kita dapat belajar dari hal ini dan aplikasi yang saya dapatkan pada pagi hari ini. Yang pertama, Daud menyatakan kerinduan dan kasihnya. Dia berusaha melakukan yang terbaik, walaupun tidak boleh terlibat secara langsung dalam pembangunan bait Allah. Tetapi Daud mau terlibat menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk pembangunan bait suci itu. Yang kedua, Daud mau ikut repot walaupun tidak dapat nama, karena Daud mengasihi Tuhan dan anaknya Salomo. Yang ketiga, Daud juga mewariskan sesuatu yang indah, sesuatu yang besar kepada Salomo. Bukan hanya kekayaan, tetapi yang terutama adalah sebuah teladan hidup. Bagaimana mengasihi Tuhan. Hal ini dapat kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya kembali serahkan kepada Bapak Heri untuk menampakkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih untuk Ko Aheng buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Sebuah perenungan, nasihat yang patut untuk kita juga lakukan dalam hidup kita sebagai pribadi, sebagai orang tua. Terkadang kita mempunyai keinginan, kerinduan, tetapi tidak semua apa yang kita ingin, tidak semua apa yang kita minta itu Tuhan harus berikan kepada kita. Nah, pembelajarannya lah kita harus seperti Daud memiliki respon yang benar. Tetap menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan bukti respon benar daripada Daud, dia tetap bersedia menyediakan semua bahan-bahan untuk pembangunan bait Allah. Sekalipun bukan dia yang akan membangun. Sekalipun, sekali lagi, seperti yang Kau Aheng tadi katakan, itu adalah ide dari dia, itu adalah kerinduan hatinya, tetapi Daud belajar berespon benar. Nah, ini yang perlu kita belajar dalam hidup ini. Baik secara pribadi, dalam perjalanan hari-hari hidup kita, ketika kita mempunyai keinginan, ya kita berdoa kepada Tuhan, harus. Tapi seperti yang berkali-kali saya katakan dan ingatkan, percayalah bahwa Tuhan itu selalu mendengar doa kita dan selalu menjawab doa kita. Cuman ingat, jawaban Tuhan itu secara garis besar itu ada 3, Bapak Ibu. Bisa iya, bisa tunggu, bahkan tidak. Seperti hari ini kita melihat ketika Daud menaikkan permohonan, sekalipun permohonannya sangat baik, bahkan nggak semua orang mungkin terpikir untuk melakukan hal itu untuk Tuhan, bukan untuk Daud. Itu pun Tuhan jawab tidak. Jadi sekali lagi kita diingatkan pagi hari ini, Tuhan itu selalu mendengar dan menjawab doa kita. Jadi buanglah konsep seperti kebanyakan orang berpikir. Ketika jawaban Tuhan tidak, itu dia anggap Tuhan nggak jawab. Kan banyak orang Kristen berkata, ya Tuhan nggak dengar doaku. Buktinya Tuhan nggak jawab doa aku. Padahal kita saja yang nggak mau dengar jawaban Tuhan karena tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi mari belajar rendah hati. Sekali lagi, Daud ini minta kepada Tuhan itu bukan untuk dirinya. Daud minta itu untuk Tuhan. Nah, kita masalahnya seringkali kita ini minta bukan untuk Tuhan. Kita ini minta untuk diri kita sendiri, untuk ego kita kadang. Nah, itu pun begitu dijawab tidak sama Tuhan, kita bisa marah.
Nah, jadi pagi hari ini mari memiliki kerendahan hati dan terus ingat bahwa Tuhanlah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Apalagi di era perjanjian baru, sekali lagi kita harus diingatkan kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita ini jadi miliknya Tuhan. Ya seharusnya suka-sukanya Tuhan. Tanpa kita jadi milik Tuhan saja seperti di perjanjian lama, ya Tuhan tetap Tuhan yang berdaulat penuh atas apapun yang mau dia lakukan. Apalagi kalau kita menyadari kita ini cuma anak Tuhan. Kita ini hamba Tuhan. Kita ini umat kepunyaan Tuhan. Kita ini milik tebusannya Tuhan. Jadi kalau masih suka ngambek karena apa yang kita minta Tuhan gak beri, Tuhan jawab tidak, atau Tuhan ngomong tunggu belum waktunya, terus kita ngambek, nah bertobatlah hari ini. Belajarlah bersyukur dalam segala keadaan. Tapi juga jangan kekanak-kanaan. Contoh beberapa kali dulu anak-anak waktu kecil bahkan sampai menginjak remaja. Akhirnya mungkin karena beberapa kali ditolak, akhirnya mereka nggak mau ngomong, nggak mau minta lagi. Nanti ujung-ujungnya juga pasti ditolak, nanti ujung-ujungnya pasti tidak, ngapain minta? Nah, itu namanya respon salah, ngambek itu. Nah, berapa banyak orang Kristen akhirnya ngambek, sudahlah, cuma berdoa. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Jadi bagian kita ini cuma minta dengan kerendahan hati dan sepenuhnya jawaban itu dari Tuhan. Jadi hari ini kita sekali lagi belajar seperti Daud, berespon benar. Sekalipun dia yang punya ide, dia punya kerinduan, dan sekali lagi itu bukan untuk dia, tapi untuk Tuhan. Tapi ketika Tuhan berkata tidak, dia bisa legowo, bahkan dia tetap mau ambil bagian dalam pembangunan bait Allah itu. Jadi mari belajar rendah hati, tempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita, dan apapun yang kita minta, kita doakan, percayalah Tuhan pasti mendengar dan menjawab. Tinggal bagaimana jawaban Tuhan, kita harus belajar bersyukur. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Silakan, Heng. Terima kasih, Ko Heng. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ibu Dorcas, nanti ditutup sama Ko Heng. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu bagi setiap kami pagi ini Tuhan. Karena kami sangat membutuhkan Engkau setiap waktu. Di dalam kami berproses menjadi anak-anak-Mu yang setia ya Tuhan. Ampuni kami pagi ini. Ketika hati kami masih dikuasai dengan kemarahan, kedengkian, iri hati, kebencian ya Tuhan. Yang kami tidak mau mengakui di dalam mulut kami. Tetapi dalam pikiran dan hati kami yang dikuasai begitu rupa oleh tipu muslihat iblis pagi ini Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan punya kerendahan hati di hadapan-Mu untuk mengakui di hadapan-Mu Tuhan. Supaya hati kami dilegakan kembali Bapa. Untuk segala hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kami. Biarkan kami boleh dilepaskan kembali ya Tuhan dari segala hal yang buruk. Kemarahan, kebencian, kedengkian di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memerintahkan kami hanya boleh mengasihi dan tidak boleh menghakimi. Pagi ini Tuhan sekali lagi. Engkau Allah yang menolong selalu hidup kami. Kesulitan kami adalah seringkali kami tidak mampu mengalahkan diri kami sendiri. Tetapi kami punya Engkau Allah yang akan terus menolong hidup kami berproses sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kelegaan pagi ini Engkau berikan bagi kami. Pagi ini Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan sudah disampaikan oleh Ko Daniel Tuhan. Engkau yang memberkati diri dia. Memberkati setiap firman yang Tuhan yang sudah sampaikan melalui diri dia ya Tuhan. Firman Tuhan yang boleh kembali kepadanya menjadi kekuatan baginya sendiri ya Tuhan dan keluarganya ya Tuhan. Dia boleh terapkan segala apa yang Tuhan sudah
Sampaikan lewat dia, boleh menjadi kekuatan bagi dia, boleh memberkati hidup dia seperti Daud juga ya Tuhan. Menjadi seorang pemimpin di dalam keluarga, bahkan dia boleh melakukan banyak perkara-perkara di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan semakin pakai dia. Tuhan boleh memberikan kepekaan di dalam diri dia ya Tuhan. Apa saja yang harus dia lakukan di dalam hidupnya. Yang bukan untuk kepentingan dia, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Dan terjadilah dalam hal yang baik dalam hidup kau Daniel. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi ini juga Pak, kami mau khusus berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga yang retak. Keluarga yang dihancurkan oleh karena keegoisan setiap kami pasangan ya Tuhan. Yang kami memegang teguh di dalam segala prinsip-prinsip kami yang salah untuk kepentingan kami sendiri ya Tuhan. Kami tidak melihat ya Tuhan kepentingan Tuhan di dalam keluarga yang menjadi dasar awal ya Tuhan untuk memuliakan Tuhan di dalam keluarga kami sendiri Tuhan. Bapa di dalam surga Tuhan, hancurkan sekali lagi ya Tuhan segala kepentingan, baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak ya Tuhan. Pagi ini Tuhan Engkau pulihkan setiap keluarga-keluarga yang retak, yang hampir hancur. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau kembali kepada kasih mula-mula mereka. Pagi ini juga kami mau berdoa untuk setiap penatua kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan kepada kami di Pelita ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, penatua-penatua yang punya kerendahan hati, yang menjadi teladan bagi setiap kami. Kami tahu juga Tuhan mereka adalah manusia biasa. Kami tahu mereka juga ada banyak problema di dalam kehidupan, pergumulan hidup mereka ya Tuhan. Untuk itu kami saat ini sepakat ya Tuhan, Engkau memberkati setiap penatua-penatua kami, kehidupan mereka, hari-hari mereka, pekerjaan mereka, kecukupan mereka, dan setiap pergumulan yang mereka lalui bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan jawaban yang sempurna dan segala sesuatu menjadi baik adanya. Terpujilah Engkau Tuhan untuk setiap penatua-penatua yang Tuhan Kau berikan lagi kekuatan demi kekuatan untuk mereka pikul ya Tuhan di pundak mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Engkau. Mereka punya hati yang lebih besar ya Tuhan, melihat setiap perkara yang kadang seringkali datang kesalahpahaman terjadi dalam hidup mereka. Beri mereka mampu untuk menerimanya Tuhan. Beri mereka Tuhan kuasa penerimanya lebih besar dan pengampunan lebih besar kepada orang-orang yang salah mengerti terhadap mereka ya Tuhan. Terima kasih. Engkau juga memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati setiap hasil yang sudah diperoleh. Kami percaya ya Tuhan bahwa bangsa kami ada di dalam tangan kasih dan kuasa Engkau. Teruslah berkati ya Tuhan, dan kami meminta di dalam nama-Mu Tuhan, bahwa pemimpin-pemimpin yang dipilih saat ini, yang terpilih saat ini Tuhan, karena kehendak-Mu, dan Tuhan boleh pakai setiap mereka untuk memimpin bangsa besar ini, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah kan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di surga, kami kembali ucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu telah Engkau nyatakan dalam tiap kehidupan pagi ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Supaya firman-Mu boleh diterima bagi setiap kami, supaya kami tetap andalkan Engkau di dalam segala keadaan, dan kami juga selalu respon benar dalam segala hal yang kami hadapi ya Tuhan saat ini ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, baik suami istri, anak, menantu, bahkan berhubungan darah dengan kami ya Tuhan. Kau tutup bungkus semua kami yang kuasa darah-Mu,
Dan apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini dari pagi hingga malam nanti ya Tuhan. Engkau berkati bahwa berhasil dan beruntung ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan berlimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa di surga dalam kuasa kebangkitan dan anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur pada Engkau. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Ada beberapa, ada Redmi 9, siapa ini? Selamat bergabung. Oke, sampai ketemu besok Bapak Ibu. Oke, Tuhan berkati semua. Terima kasih.